Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya Muhammad Mirza Nasrori akan menjelaskan mengenai artikel konseling Islami untuk pengembangan regulasi diri self-regulation remaja dalam bermedia sosial. Pada mata kuliah bimbingan konseling pribadi sosial Interdisciplinary Islamic Studies, konsentrasi bimbingan dan konseling Islam pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diampu oleh Ibu Dr. Jasmini SAG MSI. Usia remaja adalah masa-masa yang rentan dengan perilaku yang sulit dikendalikan. Dibutuhkan regulasi diri yang optimal dan memadai untuk mendukung tercapainya tujuan dan meningkatnya prestasi. Terkait hal ini, regulasi diri dari individu remaja merupakan hal yang mutlak diperlukan. Secara ideal, pemanfaatan media sosial oleh kalangan remaja seharusnya bermuatan positif. Hal ini bisa dilakukan dengan memikirkan kembali dampak dari konten yang akan diunggah di media sosial. Tujuannya supaya terhindar dari konflik yang akan muncul di kolom komentar yang sering berbuntut panjang. Sedangkan etika komunikasi yang seharusnya digunakan dalam bermedia sosial adalah tidak memakai kata kasar, provokatif, pornografi maupun mengandung unsur sara. Juga tidak memposting dan menyebarkan berita bohong yang tentu berpotensi menimbulkan konflik, serta memberikan komentar yang relevan dengan gaya bahasa yang santun. Konsep ideal tentang penggunaan media sosial ini ternyata tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Kenakalan remaja di media sosial masih banyak terjadi dan bisa berdampak negatif untuk dirinya dan orang lain, seperti penyebaran hoaks, perundungan atau bullying, dan komentar kasar. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menghimpun data dari penelitian-penelitian terdahulu yang didapatkan dari Google Scholar dan garuda.riskbrain.co.id. Ada dua jenis data yang dihimpun, data primer dan data sekunder. Data primer berkaitan dengan tema konseling remaja dan regulasi diri, sedangkan tema data sekunder meliputi pembahasan tentang media sosial di kalangan remaja. Mengenai analisis data, penelitian ini menerapkan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 unsur: reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Regulasi diri. Regulasi diri atau self-regulation adalah suatu proses yang ditempuh oleh individu dalam rangka mengatur dan memperbaiki diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Uraian lebih detail disampaikan Baumeister yang berpendapat bahwa regulasi diri merupakan kemampuan untuk merencanakan, mengarahkan, dan memonitori perilaku individu guna meraih suatu tujuan tertentu dengan melibatkan unsur fisik, kognitif, emosional, dan sosial agar sesuai dengan nilai, moral, dan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Serta regulasi diri juga merupakan kemampuan menghasilkan pikiran, perasaan, dan tindakan serta kemampuan adaptasi secara terus-menerus agar tercapai tujuan yang diinginkan setiap individu dan dapat meningkatkan kesehatan fisiknya. Aspek regulasi diri. 1. Receiving, yaitu penerimaan informasi yang relevan, merupakan langkah awal seseorang dalam menerima informasi dari berbagai sumber. Informasi-informasi itu dapat membantu individu mengetahui karakteristik yang lebih khusus dari suatu masalah, seperti kemungkinan adanya hubungan dengan aspek lainnya. 2. Evaluating, memeriksa atau mengevaluasi informasi. Suatu aspek yang dilakukan setelah memperoleh informasi, langkah selanjutnya adalah menyadari ukuran masalah tersebut. Pada proses evaluasi ini, seseorang menganalisis informasi dengan membandingkan suatu masalah yang terbaca di eksternal atau luar diri dengan pendapat internal pribadi yang tercipta dari pengalaman sebelumnya yang memiliki kemiripan atau keserupaan. 3. Searching, mencari solusi. Saat tahap sebelumnya, individu menerima reaksi-reaksi emosional dan sikap yang disebabkan oleh proses evaluasi. Akhirnya proses tersebut mengarahkan adanya pertentangan pada sikap individu dalam memahami masalah. Pertentangan tersebut membuat individu tersadar akan adanya beberapa jenis tindakan untuk mengurangi perbedaan yang ada. Pada tahap itulah dirinya akan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Aspek regulasi diri selanjutnya yaitu yang formulating, merancang suatu rencana. Perencanaan aspek-aspek pokok untuk melanjutkan target atau tujuan, seperti tentang waktu, aktivitas untuk pengembangan, lokasi, dan aspek-aspek lainnya yang mampu mendukung dengan efisien dan efektif. Yang kelima, implementing atau menerapkan rencana, merupakan aspek yang mengarah kepada aksi-aksi atau melakukan tindakan-tindakan tepat yang mengarah ke tujuan dan memodifikasi sikap sesuai dengan yang diinginkan dalam proses.
Yang terakhir, assessing mengukur seberapa efektif rencana yang telah disusun. Pengukuran ini dilakukan pada tahap akhir untuk membantu individu menentukan dan menyadari apakah perencanaan yang direalisasikan itu sesuai dengan harapan atau tidak, serta apakah hasil yang didapat sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Remaja yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah adolescence berasal dari kata adolescere yang bermakna tumbuh atau bertumbuh menjadi dewasa. Dengan kata lain, remaja merupakan masa peralihan dari usia kanak-kanak menuju dewasa. Usia remaja tidak seperti anak-anak, ada banyak pertumbuhan dalam bentuk badan, sikap, pola pikir, dan tindakan, namun tetap tidak bisa dikategorikan sebagai orang dewasa. Tugas perkembangan remaja: yang pertama, penerimaan terhadap kondisi fisik dan perannya sebagai lelaki dan perempuan. Yang kedua, mampu menjalin hubungan baik dengan teman sebayanya, baik sesama jenis maupun yang berbeda jenis kelamin. Yang ketiga, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan pihak dewasa lainnya. Yang keempat, memperoleh kepastian, kebebasan pengaturan ekonomis. Yang kelima, mampu menentukan pilihan dan menyiapkan diri semaksimal mungkin dalam bidang karir, jabatan, atau pekerjaan. Yang keenam, mengembangkan keterampilan diri dan konsep intelektual untuk menjadi bekal hidup sebagai warga negara yang baik. Yang ketujuh, mengharapkan dan bisa bertindak sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedelapan, menyiapkan diri untuk meniti pernikahan dan hidup berumah tangga. Dan yang terakhir, menyusun nilai-nilai kata hati yang sesuai dengan gambaran dunia, bersumber dari wawasan ilmu pengetahuan yang memadai. Konseling Islami. Menurut Anwar Sutoyo, konseling Islami merupakan usaha pemberian bantuan kepada individu dalam rangka belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah. Hal ini dilakukan dengan cara memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya supaya dapat mempelajari tuntunan Allah dan Rasulullah. Juga agar fitrah yang terdapat pada individu bisa berkembang dan kokoh sesuai ajaran dan tuntunan Allah. Definisi tersebut mengandung pemahaman bahwa agama Islam yang berlandaskan tuntunan Allah dan Rasulnya melalui kitab Al-Quran dan Hadis dapat dijadikan rujukan untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa individu, termasuk dalam permasalahan regulasi diri pada individu remaja ketika bermedia sosial. Langkah preventif melalui konseling tentu sangat penting supaya kejadian kesalahan bermedia sosial tidak terulang kembali, karena salah satu fungsi konseling adalah pencegahan atau preventif. Proses pelaksanaan konseling. Tahap pertama, konselor meyakinkan konseling tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan Allah yang berlaku terhadap semua manusia, juga tentang status manusia sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban selalu tunduk dan taat kepadanya. Demikian pula tentang tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan amanah dalam bidang keahlian masing-masing, serta meyakinkan konseling tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan antara dirinya dengan Allah. Tahap kedua, konselor memberikan dorongan dan bantuan kepada konseli untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Pada tahap ini, konselor berperan sebagai pendorong sekaligus pendamping untuk konseli dalam mempelajari dan menjalankan ajaran agama. Harapannya adalah supaya konseli secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri. Sebagai konsekuensi, maka konselor harus mempelajari terlebih dahulu dan sebisa mungkin mengamalkan dan ajaran agama yang dipahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pelaksanaan konseling. Berikutnya tahap ketiga, yaitu konselor mendorong dan membantu konseli memahami dan menjalankan iman, Islam, dan ihsan. Ketiga hal tersebut tidak cukup hanya ada dalam hati dan ucapan, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk perbuatan. Oleh karena itu, konselor hendaknya mendorong konseli untuk mengaktualisasikan iman, Islam, dan ihsan dalam kesehariannya. Aktualisasi iman seperti beribadah dengan niat yang tulus semata karena Allah, bukan karena hal lain. Sedangkan aktualisasi Islam mendirikan sholat wajib dan sunnah dengan benar, karena sholat dapat menjaga manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian aktualisasi ihsan menjauhkan diri dari perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, karena yakin bahwa Allah melihat dan mengawasi setiap gerak-gerik konseling. Berikutnya merupakan tahapan pemberian layanan konseling Islami yang berkaitan dengan regulasi diri dalam bermedia sosial. Konselor memberikan pemahaman dan mendorong konseling untuk melakukan beberapa hal yang dapat meningkatkan regulasi dirinya ketika bermedia sosial. Yang pertama, tabayun atau konfirmasi terhadap kabar yang baru didengar dan dibaca. Remaja dengan perkembangannya yang mengalami pasang surut dan dalam masa pencarian jati diri seringkali ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Pada konteks penerimaan informasi di media online, seorang remaja dapat terdorong untuk terburu-buru menyebarkan tanpa melalui proses verifikasi terlebih dahulu dengan harapan mendapatkan pengakuan sebagai orang yang cepat dalam mengikuti perkembangan informasi. Hal ini yaitu tabayun atau konfirmasi sesuai dengan ajaran agama Islam dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Proses berikutnya yaitu
menuntun ataupun mengarahkan konseli untuk meregulasi emosi marah. Ketika seorang remaja berselancar di dunia maya seperti mengakses media sosial, ada kalanya perubahan emosi terjadi seketika. Saat remaja postingan yang bernuansa sedih, kadang remaja bisa langsung turut bersedih. Begitupun ketika menyimak dan membaca postingan yang provokatif, suasana hati dapat tiba-tiba berubah. Maka penting melakukan regulasi emosi yang marah supaya tidak mudah memberikan komentar yang berangkat dari emosi yang marah. Nabi Muhammad sebagai representasi ajaran Islam bahkan mendapatkan julukan Al-Quran berjalan telah memberikan teladan kepada umatnya dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya ketika sedang bergejolak emosi amarah dalam dada, hendaknya seseorang mengubah posisinya dari berdiri menjadi duduk, bahkan jika ternyata dengan duduk tetap tidak reda amarahnya maka dianjurkan berbaring. Berikutnya yaitu menghindari suhriyah. Suhriyah adalah perilaku merendahkan orang lain yang dilakukan dengan mencaci maki, mengolok-olok dan menghina orang lain yang dapat menimbulkan kebencian dalam diri seseorang. Suhriyah ini sama halnya dengan perilaku membuli atau perundungan. Hal ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun kerap terjadi di media sosial. Banyak ditemui tindakan pembulian di media sosial. Tentu hal tersebut merugikan seseorang dan bahkan dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental orang tersebut. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim harus menghindari perilaku ini. Allah telah melarang perilaku ini dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang menghina, merendahkan dan mengolok di antara satu dengan lainnya, karena menjadi orang yang menjadi korban olokan lebih baik di sisi Allah. Ketika menerapkan untuk tidak melakukan sukhriyah, berarti individu telah berusaha untuk menghargai orang lain, baik yang berbeda pendapat atau yang memiliki pendapat yang sama, sehingga perundungan di dunia maya atau cyberbullying semakin berkurang. Kesimpulannya adalah langkah preventif yang bisa dilakukan seorang remaja untuk menghindari kesalahan dalam bermedia sosial. Yang pertama, dengan tabayun atau konfirmasi terhadap pemberitaan ataupun kabar yang diterima. Yang kedua, melakukan regulasi emosi marah ketika terjadi rasa marah. Yang ketiga, menghindari sukhriyah atau merendahkan orang lain supaya tidak ada saling membuli dan saling melakukan perundungan. Terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan akan saya jawab di grup WhatsApp kelas BK Pribadi Sosial, dan hasil diskusi akan saya himpun dalam bentuk dokumen atau PowerPoint dan diupload ke e-learning saat perkuliahan BK Pribadi Sosial berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.